Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, kita semuanya ya seharusnya pernah berdoa ya. Tapi ada berdoa yang berani ya, minta sesuatunya. Tapi saudara, kalau kita tahu kalau kita berdoa minta sesuatu yang dikabulkan itu yang menurut kehendaknya, betul enggak? Seperti yang dikatakan dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Padanya besar ya, kepada Tuhan. Yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dia akan mengabulkan ya, tapi yang sesuai dengan kehendaknya. Begini saudara, ada sebuah doa, maksudnya ada seorang pendeta. Ini pendeta India. Dia pengkhotbah, dia seorang pendeta yang sudah terkenal ya. Nah, istrinya meninggal karena kanker. Dia tidak komplain, dia hanya karena begitu cinta sama istrinya itu, dia pikir aduh ini istri ini meninggal, tentu ya Tuhan mau dia single lah. Dia mengatakan sudah, saya tidak mau menikah lagi karena saya sudah melayani saja. Saya menginjili, saya berkhotbah ya, tapi saya tidak mau menikah lagi. Tapi saudara, teman-temannya karena dia seorang pendeta, lalu dia sering kemana-mana, teman-temannya kasihan, merasa kasihan. Ah, kamu jangan sendirian, harus menikah lagi. Lalu dia bilang, saya sudah tidak mau menikah lagi ya, karena dia itu sakit hatinya ditinggalkan istrinya yang dia cintai itu. Lalu karena sering orang mendorong dia untuk menikah lagi, ya sudahlah. Kalau dia ini seorang India ya, dia mengatakan kalau ada wanita yang putih, ini jadi orang yang putih, rambutnya blond dan matanya biru, bolehlah saya menikah gitu. Dia pikir ini sesuatu yang tidak mungkin gitu. Jadi dia bilang, ya Tuhan, kalau memang Engkau mau memberikan saya seorang istri, saya mau istri yang rambutnya blond ya, lalu kulitnya putih dan matanya biru. Tapi lalu dia tidak memikirkan karena memang dia sudah tidak mau menikah ya. Nah, di sisi lain ada seorang wanita, orang Kanada. Orang Kanada ini anak muda, dia ingin melayani Tuhan sepenuh waktu. Jadi dia belajar di seminari, melayani, tapi sebetulnya dia tuh juga ingin menikah sih kalau perempuan ini ya. Dia ya ada beberapa teman tetapi tidak cocok, jadi dia tidak menikah. Tapi lalu pada waktu dia mendengarkan khotbah gitu, dia ingin melayani, menjadi seorang yang melayani sepenuh waktunya. Baiklah, kemana, ke negeri lain. Nah, pada waktu seorang memberikan kesaksian tentang India, dia tertarik, dia ingin melayani ke India, tetapi dia tidak punya agen. Dia tidak tahu harus ikut organisasi mana, dia tidak punya uang mau ke India, mau bagaimana ya. Jadi pada suatu hari ada seorang India yang berkhotbah di Kanada, ya dia memberitahu kalau ada di antara saudara yang mau jadi utusan Injil ke India, saudara asal punya tiket sampai sana, di sana kami sediakan tempat tinggal, makan semuanya. Ya, jadi dijamin kehidupannya, tetapi tiketnya bayar sendiri. Nah, lalu dia bekerja, dapat tiket, dia ke India. Dia melayani di India sepenuhnya. Nah, dia sebetulnya ini yang pendeta ini memberitahu banyak orang yang suka sama dia. Ada perempuan-perempuan India yang merasa, aduh saya, mereka yang mendekati dia dan mereka mau jadi istrinya. Tapi dia katakan, enggak lah, saya enggak mau menikah lagi.
Terus berjalannya waktu, bertemulah perempuan ini bertemu dengan pendeta yang tidak mau menikah tadi ya. Lalu pada waktu dia berkhotbah, perempuan ini hatinya kok tertarik sama pendeta itu ya. Dan dia merasa Tuhan itu memberitahu dia, ini loh calon suamimu, ini calon suamimu. Jadi pada waktu sesudah mendengarkan pendeta ini yang berkhotbah bagus sekali, setelah selesai ngobrol-ngobrol, semua orang dekat sama dia. Lalu pada waktu mereka berdua, dia memberitahu, saya merasa Tuhan memberitahu saya bahwa kamu nantinya menjadi calon suami saya. Wah, pendeta ini kaget ya. Oh, mana mungkin gitu loh. Ya. Lalu akhirnya ya mereka berkenalan karena sama-sama di India, ikut melayani sampai berbulan-bulan. Akhirnya dia pikir-pikir juga, lama-lama tertarik ya. Lalu dia lihat, iya ini orang blond, orang putih, matanya biru. Apakah ini gitu. Lalu sesudah mereka semakin kenal satu dengan lain, lalu dia menceritakan, ya mungkin inilah kehendak Tuhan. Dia masih single, dia dari Kanada, dan kriterianya seperti yang dia minta itu. Yang tadinya dia pikir yang tidak mungkin, dia tidak mau menikah lagi, tapi rupanya Tuhan sediakan. Akhirnya dia menjawab, ya Tuhan, ya karena dia pernah berdoa sesuatu yang tidak mungkin, tetapi ternyata Tuhan menghendaki ya. Jadi sini kalau kau punya keberanian untuk berdoa minta sesuatu yang tidak mungkin begitu ya, tetapi ini yang menurut kehendak Tuhan, maka doamu dikabulkan ya. Saya bacakan sekali lagi ya. Dan inilah keberanian percaya yang percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya ya. Nah saudara-saudara, ini di 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena doa yang tidak mungkin pun menurut manusia, jikalau itu kehendak Tuhan, Tuhan menyediakan bagi kita. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberi kami supaya kami berani berdoa sesuatu yang sepertinya tidak mungkin, tetapi kalau itu sesuai kehendak-Mu, Engkau mengabulkannya. Terima kasih Tuhan atas janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik, Tuhan kasih setia-Mu selalu baru. Kasih setia-Mu selalu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu kepada kami hingga saat ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, begitu saudara-saudara ya. Kalau saudara dipanggil Tuhan mungkin mau melayani, lalu saudara memikirkan sesuatu, kalau Tuhan memang menghendaki ya, keinginan saudara yang bagaimana, ya itu konsekuensi. Tapi kalau saudara betul bertemu dengan sesuatu yang saudara minta sepertinya tidak mungkin, jadi saudara juga harus percaya itu kehendak Tuhan ya. Oke, sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.